Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 praktikan laboratorium dari Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul kedua, yaitu data flow diagram. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk bab pertama, yaitu ada latar belakang. Di latar belakang terdapat 3 paragraf. Untuk paragraf pertama sendiri yaitu ada pengertian dari sistem informasi. Kemudian di paragraf 2 ada pengertian dari DFD atau data flow diagram, dan yang ketiga yaitu pemaparan dari studi kasus yang akan kami selesaikan pada modul 2 ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah modul 2 ini yaitu bagaimana model perancangan DFD menggunakan Power Designer pada sistem informasi cara transaksi untuk pembayaran UKT di suatu universitas. Selanjutnya ada tujuan praktikum yang pada modul 2 ini terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari DFD, kedua mahasiswa dapat mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi, kemudian yang ketiga mahasiswa dapat mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitasnya. Lanjut di bab ketiga ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada studi kasus. Suatu universitas memiliki cara transaksi untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan melakukan kerjasama dengan suatu bank, dan pembayaran UKT ini dapat dilakukan dengan transfer melalui m-banking dan juga melalui teller bank. Nah, universitas menyediakan banyak media untuk dapat melakukan pembayaran UKT yang dilakukan untuk mempermudah mahasiswa melakukan transaksi. Pada studi kasus kali ini akan dilakukan pemetakan sistem informasi dengan DFD mengenai pembayaran UKT yang menggunakan 4 entitas. Dan tujuan pembuatan DFD ini adalah untuk menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang digabungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut dengan alur. Selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan melakukan pemrograman dengan cara membuka aplikasi Power Designer. Nah, setelah itu kita dapat membuat modelnya. Nah, ini kita munculin. Setelah itu kita decompose prosesnya. Lalu kita klik lagi kanan, kita bikin open diagram. Nah, ini di sini kita akan membuat data diagram level 0-nya dengan cara yang sama seperti tadi. Bedanya di sini kita tambahi file penyimpanannya. Kita tambahi di sini. Ini kita tambahi prosesnya. Jadi 4 proses. Selanjutnya juga kita tambah di sini ada penyimpanan. Oke, setelah itu kita buat ini, nama prosesnya ada proses administrasi. Ini ada proses periksa. Ini proses pencarian universitas. Dan ini ada proses pembayaran. Setelah itu kita hubungkan. Di sini kita masukkan ada isi data pembayaran. Terus ini kita buat
formulir pembayaran. Ini kita buat disimpan, dan ini kita buat file mahasiswa. Ini kita buat validasi data. Ini itu ada data diri mahasiswa. Untuk ini kita bikin daftar jumlah golongan UKT, daftar golongan UKT, ini disimpan, dan ini namanya file golongan UKT. Ini itu UKT yang akan dibayar. Ini UKT yang sudah dibayar. Ini itu laporan nama universitas, dan ini disimpan. Dan untuk ini namanya file daftar universitas. Untuk ini laporan transaksi mahasiswa. Ini itu data pembayaran. Ini laporan pembayaran. Ini itu disimpan, dan ini file pembayaran. Kita lakukan hal yang sama tadi, yaitu memunculkan namanya. Nah, ini merupakan diagram level 0. Di sini kita akan dekompos semua transaksi ini, Ini merupakan diagram level 0, dan untuk setiap proses ini akan dekompos dan akan menjadi diagram level 1. Ini kita pilih open diagram. Nah, ini di sini kita melakukan hal yang sama tadi, ada prosesnya, dan kita buat hubungannya. Nah, dengan melakukan hal yang sama tadi, kita buat hubungannya.
yaitu ada formulir pendaftaran. Untuk ini ada isi data pembayaran. Ini ada disimpan. Ini ada proses administrasi. Ini ada data diri mahasiswa. Dan ini ada validasi data. Kamu udah ngumpul analisis biaya, Rob? Belum. Malam ini boleh. Terus buat aku lupa deh. Aku takut UTS loro, sumpah. Nah, iya, banyak sekali. Nah, ini merupakan diagram level 1 untuk proses administrasi dengan file mahasiswa. Selanjutnya kita ke diagram level 1 untuk proses periksa. Ini ada daftar jumlah golongan UKT. Ini prosesnya itu adalah proses periksa. Nah, ini ada UKT yang sudah dibayar. Ini ada UKT yang akan dibayar. Ini disimpan. Sama seperti tadi, kita lakukan hal yang sama. Kita munculkan bacaannya atau namanya. Ini merupakan diagram level 1 untuk proses periksa dengan file golongan UKT. Kita lanjutkan ke proses ketiga, yaitu proses pencarian universitas. Kita open diagram, kita tambah proses, selanjutnya kita bikin hubungannya. Untuk ini nama prosesnya itu adalah proses pencarian universitas. Di sini kita akan bikin hubungannya, yaitu
kwitansi ke sini, dan komputer ke ini. Untuk prosesnya itu sendiri, ini merupakan proses pencarian universitas. Komputer ke sini itu hubungannya itu adalah laporan nama universitas. Untuk ini itu laporan transaksi mahasiswa. Oh iya, dan ini tuh hubungannya adalah disimpan. Sama seperti tadi, kita munculkan ini merupakan diagram level 1 untuk proses pencarian universitas dengan file daftar universitas. Selanjutnya kita ke diagram level yang terakhir, yaitu proses pembayaran. Kita open diagram, kita tambah proses, dan kita buat hubungannya. Untuk prosesnya itu adalah proses pembayaran. Untuk ini adalah bukti pelunasan UKT. Ini bukti pembayaran UKT. Ini disimpan. Ini itu laporan pembayaran. Dan ini adalah data pembayaran. Sama seperti tadi, kita munculkan namanya, nah ini merupakan diagram level 1 untuk proses pembayaran dengan file pembayaran. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke laporan lagi. Ini masuk loh. Masuk Nggak nggak? masuk. Enggak ya? Nggak. Itu guys, share screen-nya nggak yang apa itu namanya? Apa sih? Finance. Masuk. Nggak, belum. Belum ya? Belum. Masuk. Masuk. Oke. Oke, kita lanjut ke bab keempat, yaitu hasil pembahasan.
Ini merupakan output yang sudah kita peroleh tadi dari aplikasi Power Designer. Ini untuk diagram konteksnya itu. Ini pembayaran UKT, ini merupakan diagram level 0. Diagram level 1 untuk proses dekompos administrasi, ini untuk proses periksa, ini untuk proses pencarian universitas, dan ini untuk proses pembayaran. Selanjutnya itu kita masuk analisa output untuk data flow diagram konteks. Nah ini pada diagram konteks ini terdapat 4 entitas, yaitu mahasiswa, teller, komputer, dan kwitansi. Dan terdapat satu tabel proses, yaitu sistem informasi pembayaran UKT. Selanjutnya itu ada analisis output data flow diagram level 0, yaitu sistem informasi pembayaran UKT didekomposisi menjadi 4 proses, yaitu administrasi, periksa, pencarian universitas, dan proses pembayaran. Selanjutnya itu ada analisa output DFD level 1, yaitu pada data flow diagram level 1, setiap proses pada data flow diagram level 0 telah didekomposisi, di mana proses administrasi didekomposisi menjadi file mahasiswa. Setelah itu kita isi data pembayaran dan data teller menuju proses administrasi. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita baca dari halaman berikut ini. Selanjutnya itu kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya itu yaitu menjawab dari tujuan di bab yang pertama tadi. Di sini ada pengertian dari data flow diagram, yaitu suatu cara atau metode untuk merancang sebuah sistem yang berorientasi pada alur data yang bergerak pada sistem nantinya. Yang kedua ada, yaitu jadi permasalahan sistem transaksi UKT di suatu universitas didapatkan 4 entitas, yaitu mahasiswa, teller, komputer, dan kwitansi, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah didekomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem informasi pembayaran UKT atau disebut dengan DFD atau diagram data flow level 0. Selanjutnya itu ada saran, yaitu yang pertama sebaiknya pada modul ini terdapat langkah-langkah yang detail, terus perlunya penambahan contoh pada modul, terus setiap modul harus dijelaskan lebih detail, dan di dalam modul itu terdapat struktur contoh pembuatan laporan yang benar. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1. Banyak kesalahan mungkin yang kami lakukan selama presentasi ini. Mohon dimaafkan. Akhir kata kami mengucapkan sekian dan terima kasih.